Andika Perkasa, Hendrar Prihadi, Ahmad Lutfi, Taci Yassin akan menunjukkan kapasitas mereka dalam debat perdana pemilihan Gubernur Jawa Tengah malam ini. Apa saja yang sudah disiapkan masing-masing pasangan calon dan apakah benar Joko Widodo hingga Megawati Soekarno Putri akan turun gunung untuk memenangkan dua paslon ini? Kami akan bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada tim pakar Ahmad Lutfi dan Taci Yassin, sudah ada Bung Zulkifli Gayo. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Zulkifli. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Disti. Ya, kemudian juga ada pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Undip. Sudah ada Pak Nur Hidayat Sardini. Selamat pagi, Pak Nur. Pagi Mbak Disti, pagi juga buat Zulkifli. Oke, nanti juga akan bergabung kemudian ya, kita harapkan juru bicara tim pemenangan Pilkada dari PDI Perjuangan, Mas Aryo Seno Bagaskoro, yang kemungkinan nanti akan bergabung kemudian begitu ya. Saya ke tim pemenangannya Pak Ahmad Lutfi, Taci Yassin dulu nih. Tadi kan di paket sebelumnya ya, kalau kita lihat Pak Lutfi ini kan berarti kali pertama untuk mengikuti debat. Sementara kalau Taci Yassin sudahlah, kalau kita lihat sudah hatam. Nah, persiapan dari Pak Ahmad Lutfi ini untuk menghadapi debat perdana malam hari ini seperti apa sejauh ini, Bung Zul? Ya Mbak Disti, kalau persiapan biasa saja, nggak ada persiapan khusus terkait dengan persiapan debat karena kedua paslon dari 02, baik itu Pak Lutfi maupun Gus Yassin ini adalah orang yang kenal kota Semarang, mohon maaf, orang yang mengetahui Jawa Tengah dan paham apa itu Jawa Tengah, sehingga nggak ada persiapan khusus. Hari ini masih tetap mutar Mbak Disti keliling Jawa Tengah untuk melakukan beberapa kunjungan-kunjungan ke masyarakat. Oke, jadi walaupun memang ini merupakan kali pertama Pak Lutfi mengikuti debat, tapi kalau kita lihat kan backgroundnya, beliau juga dulu merupakan Kapolda Jawa Tengah yang diharapkan juga menguasai medan begitu ya ibaratnya ya, permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Tengah secara umum. Nah, kalau kita lihat ya Bung Zulkifli, tema debat perdana ini adalah tata kelola pemerintahan. Apa yang kemudian menjadi fokus dari persiapan Pak Lutfi dan juga Taci Yassin soal bagaimana birokrasi reformasi nanti yang ketika terpilih nanti menjabat sebagai gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Tengah, apa gebrakan kira-kira yang akan dilakukan keduanya? Ya Mbak, dari 02 baik itu Pak Lutfi maupun Gus Yassin ini, mereka adalah berangkat dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Jawa Tengah. Kalau yang di tema pertama ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang salah satunya adalah reformasi birokrasi, kita merasa bahwa Jawa Tengah itu sudah luar biasa, baik itu SPBE-nya, nilai-nilai ini. Tapi ada beberapa yang turun memang, seperti misalnya indeks pelayanan publik, kemudian indeks integritas, kemudian angka korupsi itu ada kasus yang semakin menaik. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang diangkat. Sebenarnya program-program dari 02 itu sudah dituangkan secara spesifik di dalam visi misi yang mengacu kepada RPJPD, di mana bahwa transformasi ketiga di dalam RPJPD itu yaitu mengacu kepada transformasi tata kelola pemerintahan. Inilah yang kita tuangkan. Mungkin yang membedakan program kita itu adalah program yang linier dengan program-program yang sudah dituangkan di dalam RPJPD, kemudian juga linier dengan program yang ada di pusat, sehingga inilah. Nah, apa sih titik tekan kita di dalam tema pertama ini? Kita sudah tuangkan di dalam misi ketiga itu adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif. Artinya kita menginginkan semangat ngopeni ngelakoni ini benar-benar dijalankan di Jawa Tengah, bahwa bagaimana kita melibatkan semua elemen masyarakat dengan konsep-konsep kolaboratif, kemudian respon atau ngelakoni apa, kemudian ngopeni respon terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat. Inilah titik tekan yang ditekankan di dalam debat pertama ini karena terkait dengan tata kelola pemerintahan. Kita tidak ingin lagi bahwa pengelolaan pemerintahan itu hanya satu sisi, yaitu government-nya saja. Tapi kita ingin melakukan kolaboratif, prinsip-prinsip kerjasama, dan itulah yang dilakukan. Makanya kalau di pendukungnya juga banyak sehingga kolaborasi-kolaborasi ini menjadi salah satu titik kunci di dalam debat pertama ini.
Oke, Mungkin itu, Mbak. oke, responsif dan juga kolaboratif, ngopeni dan lakoni gitu ya, ibaratnya kalau Ya, dari betul, Mbak. bahasa Jawa. Nah, kalau dari Mas Seno, selamat pagi Mas Seno. Mas Seno ini kan merupakan debat perdana ya, Pilgub Jawa Tengah begitu, yang diikuti oleh Pak Andika Perkasa maupun juga Pak Lutfi begitu ya. Nah, kalau kata Bung Zulkifli mengatakan kalau paslon Pak Lutfi dan Taci Yassin ini masih keliling begitu sampai hari ini. Nah, kalau Pak Andika dan juga Pak Hendrar Prihadi untuk hari ini gimana nih? Udah mengosongkan waktu, jadwal atau seperti apa untuk menghadapi debat persiapannya? Ya, saya kira sama. Hingga hari ini kegiatan konsolidasi, kemudian keliling bertemu dengan warga, mengerti persoalan langsung di lapangan itu terus dilakukan oleh Pak Andika dan Mas Hendy. Bukan apa, tetapi memang persiapan debat ini kan tidak bisa satu hari jadi. Harus ada proses panjang di sana, dan selama perjalanan sekian bulan kemarin, itu memang sudah berjalan sambil jalan diskusi dengan para pakar, dengan para ahli. Pada saat penyusunan visi misi pun itu dilakukan pendalaman dengan para pakar terkait pandangan-pandangan personal dari Pak Andika dan Mas Hendy yang kemudian dituangkan dalam visi misi. Oleh karena itu hari ini pun juga persiapannya natural saja, masih bertemu dengan banyak kelompok orang, banyak pendukung masyarakat, sehingga kegiatan bertemu rakyat tetap dilakukan. Bukan apa, tetapi karena saya rasa kalau bicara rekam jejak dan portofolio politik dari Pak Andika dan Mas Hendy, ini keduanya mencerminkan pengalaman yang cukup panjang di bidang garapnya masing-masing. Pak Andika Perkasa sebagai mantan Panglima TNI yang mengerti bagaimana melakukan perubahan transformasional di dalam tubuh TNI, lembaga TNI. Dan di masa Pak Andika saya rasa institusi TNI sangat terhormat marwahnya, dapat menjaga tata kelola pemerintahan di militer dengan sangat baik. Bahkan di berbagai kesempatan komunikasi publik, tubuh Tentara Nasional Indonesia di masa Pak Andika ini dikenal sangat progresif dengan berbagai kebijakan terobosan. Artinya di institusi yang sifatnya di tingkat nasional saja, itu tentunya banyak sekali tantangan yang dihadapi. Tetapi di sanalah Pak Andika mampu menunjukkan suatu keteladanan bahwa manajemen yang baik dalam suatu institusi itu harus dilakukan dari top pemimpinnya, sehingga itulah nanti yang bagaimana tantangan di Jawa Tengah ke depan pun sudah ada suatu cerminan rekam jejak politik. Lalu kemudian Pak Hendrar Prihadi itu juga, Mas Hendy punya pengalaman panjang sebagai kepala daerah di ibu kota Jawa Tengah, di Semarang. Yang artinya persoalan urban, persoalan kemudian bagaimana mengelola kota dengan baik, itu Mas Hendy punya pengalaman untuk bisa menurunkan disparitas kemiskinan. Bagaimana kemudian menghidupkan, merevitalisasi kawasan wisata. Bagaimana kemudian menyatukan, mengintegrasikan situasi transportasi. Bagaimana menyelesaikan persoalan tumpuan kesehatan. Ini Mas Hendy punya pengalaman birokrasi sebagai kepala daerah, yang artinya harus menjembatani aspirasi masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi dalam konteks kebijakan. Maka dari situlah sebenarnya dua pengalaman itu sangat penting, apalagi debat pertama ini kan temanya adalah tentang tata kelola pemerintahan, yang mana pengalaman di pemerintahan menjadi sangat penting, dan beliau berdua mewakili itu. Satu pernah di nasional, satu pernah kepala daerah, dan dua-duanya sangat berhasil. Saya rasa itu modal debat pada hari ini, Mbak. Jadi Anda melihat kolaborasi antara Pak Andika dan juga Pak Mas Hendy ini atau Pak Hendrar Prihadi ini klop lah ya untuk menghadapi debat perdana ini, apalagi temanya soal tata kelola pemerintahan dan juga reformasi birokrasi. Betul, sangat siap, saya yakin. Oke, saya ke Pak Nur Hidayat. Pak Nur, Anda melihatnya debat nanti akan seperti apa gitu? Sesengit apakah debat nanti malam dengan tema tata kelola pemerintahan dan juga reformasi birokrasi? Kalau kita lihat kan dua paslon ini untuk cagupnya begitu, Pak Lutfi dan juga Pak Andika ini kan dua-duanya ini merupakan kali pertama keduanya ini mengikuti debat. Anda melihatnya ekspektasinya akan seperti apa nanti? Ya, saya sebut saja bahwa kedua paslon ini masih dalam formasi yang rata-rata ya. Kita memang bisa lihat dari dokumen visi misi kedua paslon yang diserahkan oleh keduanya kepada KPU, dan kita bisa akses itu masih dalam dokumen yang sebutlah dalam nada datar, gitu ya.
tidak terlihat dan memang tidak mungkin kita akan melihat secara lebih pasti tentang misalnya gebrakan-gebrakan dalam sisi maupun sektor tata kelola pemerintahan. Mhm. Apakah misalnya diungkap dan itu tidak atau belum diungkap dan boleh jadi nanti akan kelihatan apa sih masalah-masalah 5 masalah utama dalam tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah, Mhm. terutama jajaran birokrasi, Mhm. baiklah misalnya di level provinsi maupun juga di kabupaten kota. Kendatipun kabupaten kota tentu saja kita harus tahu bahwa itu adalah ada otonomi daerah tersendiri. Mhm. Maka sebenarnya bagaimana kedudukan seorang gubernur dan wakil gubernur kita bisa lihat dari undang-undang pemerintahan. Mhm. Dan jika itu diacu pada dokumen visi misi memang masih sangat normatif ya, belum kelihatan. Nah, Mhm. barangkali nanti akan kelihatan kalau sudah saling lempar Pertanyaan. pertanyaan, Mhm. ya, pertanyaan yang menurut saya itu penting untuk kita menggali ya, karena kepemimpinan itu kan juga responsi dia di dalam cara melihat keadaan, dalam mengantisipasi keadaan dan seterusnya. Mhm. Misalnya jujur saja secara umum Jawa Tengah ini kan agak kepepet ya, bukan Mhm. hanya karena di wilayah tengah yang memang kata-katanya jadi tengah, tapi jika dibandingkan dalam banyak hal dengan Jawa Timur, Jawa Barat, Mhm. sebagian juga DKI kita memang masih kalah gitu ya. Mhm. Nah, sebenarnya yang penting untuk dilakukan oleh seorang gubernur dan dibantu oleh wakil gubernur adalah misalnya kenapa sih kita kelebihan populasi ya di Jawa Tengah ini ada 37,4 juta Heeh. populasi kita. Mhm. Kemudian masalah di Pantura yang masih menjadi tumpuan Oke. perekonomian dan dinamika ekonomi masyarakat Jawa Tengah misalnya disparitas kawasan tadi Pak Zulkifli dan Pak Seno menyebut tentang kemiskinan misalnya masih besar gitu ya. Mhm. Kemudian ketergantungan kita, produk kita dari luar juga masih cukup tinggi. Mhm. Unggulan daerah kita masih minim jika dibandingkan dengan 2 provinsi yang memepetnya. Mhm. Infrastruktur dengan konektivitas tadi sudah disebut, itu memang perlu diberi tekanan dan strategi apa yang perlu dilakukan apa yang ditawarkan oleh kedua paslon ini. Kemudian ini dia yang sangat penting dan saya kira ini belum bisa diselesaikan, ialah soal masalah ekologis kita, terutama di Pantura yang parah. Mhm. Dan itu beberapa titik seperti di Demak maupun Pekalongan Mhm. dan Malang itu masih ada beberapa titik yang permanen tampaknya. Mhm. Nah, koneksivitas dan kemudian soal-soal seperti itu tampaknya harus menjadi perhatian dan biarlah masyarakat Jawa Tengah sebagai pemilih nanti akan melihat Mhm. kedua paslon ini titik tekannya adalah pada bagaimana strategi. Kalau dokumen itu kan kita bisa pelajari dan kita bisa bikin Aha. ya. Tapi ketika kemudian Implementasinya akan meresponsnya seperti apa? ya top of mind di otak kepala kedua paslon inilah Aha. yang kemudian kita tunggu gitu ya. Kira-kira gitulah. Oke, oke. Ya, banyak sekali permasalahan yang ada di Jawa Tengah. Tadi Anda sudah sebutkan masalah soal wilayah Pantura juga tadi Ya. soal kemiskinan yang kemudian juga ada di Jawa Tengah. Nah, kalau kita lihat ya kan sosok Ahmad Lutfi ini kan backgroundnya dari kepolisian. Sementara Pak Andika ini backgroundnya dari TNI. Banyak sekali yang mengatakan istilahnya ini perang bintang loh di Jawa Tengah ini seru gitu ya. Tapi kemudian yang menarik adalah keduanya ini menggandeng sama-sama mantan kepala daerah. Taci Yassin, mantan wakil gubernur Jawa Tengah. Sementara Mas Hendy ini merupakan mantan wali kota Semarang. Apakah kemudian Anda melihat trik ini akan berhasil membawa keduanya paham atau menguasai soal tata kelola dan juga pemerintahan, termasuk juga soal reformasi birokrasi. Kita tahu kalau mau urus sana sini paling nggak butuh waktu, bahkan kita gitu ya harus cuti dulu. Nah, ini gimana nih? Tentu saja saya tidak bisa menduga hanya karena latar belakang Polri dan latar belakang TNI lalu tidak bisa atau bisa gitu ya. Ini kan problemnya adalah sejauh mana kemudian beradaptasi diri gitu. Dengan misalnya mempelajari, membaca, mendialogkan dengan mereka yang disebut pakar atau praktisi gitu ya. Itu tentu saja akan meninggikan kapasitas untuk meresponsi terhadap satu masalah. Nah, saya percaya karena memang belum diuji oleh kedua-duanya dalam tampilan nanti itu dan baru kita akan lihat kira-kira setelah selesai baru kita akan lihat sedikit banyak. Itu pun juga belum tentu seluruhnya akan menggambarkan atas kemampuan. Tapi kedua-duanya saya meyakini karena orang yang terlatih ya, mereka berasal dari unit kekuasaan pemerintahan yang mapan, tentu saja punya peluang karena orang Polri juga bisa bagus, orang TNI juga bisa bagus dan fakta itu tersedia. Tapi
saya akan membedakannya dari responsi mereka, dari kedalaman mereka, dari terobosan-terobosan yang mungkin tidak menggebrak-gebrak, tetapi sekurang-kurangnya memberi alternasi. Terutama orang seperti saya misalnya akan mampu ya, dan semua semua orang saya kira akan mampu membedakan mana ini yang sekedar normatif, mana ini yang akan sekedar dengan sumber daya yang ada. Jawa Tengah ini misalnya dalam kasus-kasus tertentu, kenapa sih beberapa beberapa investor sudah mapan tapi kemudian pergi. Ada masalah apa dengan Jawa Tengah terhadap seperti selama ini ya. Beberapa perusahaan besar kalangan multinational corporation juga melakukan itu. Nah, padahal ini sudah mapan. Nah, kenapa apa strategi apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan, misalnya memberi insentif gitu ya, dan segala macam lah. Nah, itu baru Kemudahan birokrasi, kepengurusan. betul. Kita tahu birokrasi kita, apalagi Presiden Prabowo belum lama kan di awal-awal pidatonya menyatakan bahwa birokrasi kita jujur saja lambat. Betul. Kita suka justru mempersulit keadaan gitu ya. Dan saya kira ironis ya kalau birokrasi sebagai representasi negara yang seharusnya justru melindungi merawat terhadap satu investasi misalnya atau usaha, tapi justru alih-alih melakukan itu tapi kemudian justru menjadi penghalang, penakut ya, sumber membuat orang takut berusaha, misalnya begitu. Nah itu saya kira kita akan tunggu bagaimana strategi dari kedua paslon, tapi sejauh ini saya menyatakan bahwa ya punya peluang yang sama-sama lah ya. Mereka orang-orang yang top gitu ya, orang-orang yang memiliki kemampuan ya, hasil didikan dari proses training yang baik oleh negara di Polri, di TNI, ditambah dengan kemampuan birokrasi dalam 5 Dan tahun manajerial. buat pos Pak Tajasin, lalu kemudian Pak Hindi kita tahu beliau cukup berhasil di Jawa Tengah, di Kota Semarang maksud saya. Nah itu memberi peluang yang menurut saya kita 50-50 lah menaruh poin untuk debat nanti malam. Oke, berarti Anda mengatakan peluangnya sama ya. Kita lihat nanti peluangnya sama lah ibaratnya ya. Karena kita lihat nanti malam akan seperti apa adu gagasan, visi dan juga misinya. Apalagi soal sesi tanya jawab itulah yang kemudian sangat-sangat amat ditunggu untuk melihat bagaimana kemampuan calon pemimpin Jawa Tengah ini bisa menguasai masalah atau permasalahan yang ada di Jawa Tengah. Kalau kita lihat di Jawa Tengah ini merupakan salah satu wilayah yang strategis selain Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Bahkan kita tahu baru-baru ini Joko Widodo sempat terlihat berfoto begitu ya, bertemu dengan Pak Lutfi dan juga Pak Yasin begitu. Apakah ini menjadi ibaratnya turun gunung, akan ada insentif elektoral termasuk juga untuk pasangan Andika Perkasa dan juga Pak Hendi? Apakah nanti Bu Mega juga akan turun gunung dan seberapa signifikan akan memberikan insentif elektoral kepada kedua paslon ini? Jangan dijawab dulu Bapak-bapak, kita akan jeda dulu, usai jeda kami kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal debat atau persiapan debat dari Pilkada Jawa Tengah. Adu visi misi Andika Perkasa versus Lutfi di debat Pilgub Jawa Tengah. Masih bersama saya Bung Zulkifli, kemudian ada Mas Seno dan juga Pak Nur Hidayat. Menyambung perbincangan kita tadi, salah satunya adalah pertanyaan saya. Ini kayaknya bukan kebetulan lah kalau saya bilang ya, nggak ada yang kebetulan, Bung Zulkifli. Ketika menjelang debat ada foto beredar, kemudian Pak Jokowi bersama dengan Pak Lutfi dan juga ada Pak Tachiasin bertiga berfoto bersama jelang debat begitu ya. Kemudian ada juga yang mengatakan, wah jangan-jangan jadi juru kampanye nih Pak Jokowi begitu. Nah, apakah ini memang sengaja dihembuskan untuk melihat sebagai simbol ini loh Pak Jokowi mendukung Pak Lutfi dan juga Pak Tachiasin? Bung Zul? Ya, jadi Mbak, sebenarnya kalau Pak Lutfi sama Gus Yassin itu terbuka. Siapapun yang mau mendukung dan mau menjadi jurkam dari paslon 02 ini, itu semuanya terbuka. Tidak ada batasan, baik itu Pak Jokowi, Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo itu mendukung dari baik itu dari sisi partai, ini sudah mendukung Pak Lutfi, otomatis ini menjadi salah satu. Begitu juga dengan Pak Jokowi itu, menurut kami ini semua elemen masyarakat itu kalau mau mendukung Pak Lutfi dan Gus Yassin itu semuanya terbuka. Jadi tidak ada hal yang
spesial lah bagi Pak Lutfi. Karena apa? Karena dari awal Pak Lutfi dan Gus Yassin itu berniat untuk mengabdikan dirinya bagi Jawa Tengah, itu sudah didukung oleh banyak elemen, banyak partai dan lain sebagainya. Ini adalah termasuk Pak Jokowi juga sebenarnya yang kemudian menegaskan dengan foto tersebut pertemuan itu. Maksud Anda seperti itu? Termasuk itu menjadi salah satu kekuatan besar dari 02 bagaimana bisa memenangkan di dalam pertarungan ini nantinya. Selain dari situ, Mbak, sebenarnya bukan hanya besarnya dukungan yang menjadi modal dasar dari 02. Sekali lagi bukan hanya dukungan yang besar itu, tetapi ide dan gagasan serta pengalaman dari kedua tokoh ini. Misal Gus Yassin itu sudah 5 tahun menjadi wakil gubernur mendampingi Mas Ganjar. Ini salah satu adalah modal dasar. Kemudian Pak Lutfi itu sudah beberapa tahun menjadi Kapolda di Jawa Tengah. Otomatis secara elektoral, secara basis-basis kekuatan, secara kewilayahan itu Pak Lutfi itu menguasai, Mbak. Jadi termasuk tadi tema yang pertama ini adalah terkait dengan tema tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Tata kelola pemerintahan itu jauh sudah dilakukan. Kalau Pak Andika mungkin ada di tingkat nasional, maka pasnya itu menjadi presiden, Mbak. Oke, tapi saya penasaran juga nih, Pak Bung Zulkifli, apa ya kira-kira yang dibicarakan oleh Pak Jokowi, Gus Yassin sama Pak Lutfi gitu, tiga orang ini menjelang debat? Ya, kira-kira Mbak, tiga-tiganya karena hobi ngopi, maka ngopi aja, diskusi ringan terkait dengan bagaimana sih menata Jawa Tengah ke depan, bagaimana melahirkan Jawa Tengah lebih baik ke depan. Ini adalah jadi salah satu. Kemudian yang selanjutnya, Mbak, memang di dalam tagline atau di dalam visi dari 02 itu kan menyampaikan bahwa Jawa Tengah maju berkelanjutan. Berkelanjutan itu adalah bagaimana bahwa mengintegrasikan dari pusat ke daerah, kemudian ke kabupaten kota, ke desa, kemudian juga melanjutkan program-program yang sudah ada. Ini adalah menjadi salah satu. Salah satunya adalah program Pak Jokowi yang sudah luar biasa banyak ada di beberapa tempat itu, gitu loh, di agar dilanjutkan lagi ya. Agar dilanjutkan, yang baik-baik itu dilanjutkan, yang belum baik itu ditingkatkan. Itu dari semua program yang ada, termasuk dari Pak Ganjar dan Mas Yassin ketika dia memimpin. Inilah bukan ada permintaan, utama, Bung Zul, bukan ada permintaan soal boleh nggak jadi juru kampanye gitu, Pak Jokowi berkenan nggak gitu? Ada nggak permintaan itu? Ya tadi kami sampaikan, kita mengajak semua elemen untuk memenangkan Gus Yassin. Tidak ada terkecuali. Kalau Mbak Isti juga mau, nanti kita ajak deh, Mbak. Aduh, jangan. Itu ya, Mbak ya. Oke, saya ke Mas Seno. Mas Seno, ini kalau kita lihat ya, kalau Pak Jokowi sudah ngopi bareng sama Pak Lutfi, Gus Yassin. Nah, ibaratnya banyak sekali yang kemudian berasumsi, wah udah pada turun gunung nih untuk Jawa Tengah. Nah, kalau Bu Mega sendiri seperti apa ke pasangan Andika dan juga Pak Andika dan juga Mas Hendy? Ya, saya kira kan jelas kalau Bu Mega Wati Soekarno Putri itu perannya adalah sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Jadi dalam konteks itu tentu sebagai Ketua Umum partai, dan ini adalah partai yang mengusung dan dikeroyok oleh banyak partai, utama di Jawa Tengah gitu ya. Kita sendirian di sana. Maka sesuai namanya calon gubernur kami harus perkasa. Dan dalam konteks itu maka Bu Mega turun sebagai Ketua Umum partai untuk menyolidkan seluruh struktur mesin politik partai untuk bergerak serentak. Udah ke Semarang berarti ya, betul ya? Iya, tentu sudah ada acara di Semarang bersama dengan Mbak Puan, bersama dengan seluruh komponen mesin politik partai untuk menguatkan bagaimana Pak Andika dan Mas Hendy ini di sisa waktunya semuanya bisa bergerak, termasuk dari kawan-kawan calon kepala daerah di kabupaten kota. Maka tentu saat Bu Mega turun, itu sifatnya jelas, clear sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang harus kemudian ikut serta menyolidkan dan bergerak sendiri untuk memenangkan pasangan calon dari PDI Perjuangan. Saya rasa posisinya di sana. Oke, kalau Bu Mega jelas gitu. Maksudnya kalau Pak Jokowi belum jelas nih, menurut Anda akan seperti apa gitu? Ya, secara positioning partai politik kan memang beliau bukan ketua umum partai. Tetapi apapun itu ya silahkan saja. Bagaimanapun kan pasemon itu tadi yang menjadi satu tradisi atau kultur di Jawa Tengah masih sangat kuat.
Tetapi kalau kami sih lebih memilih untuk percaya dengan kekuatan dan kemampuan dari pasangan calon kami, sehingga saya rasa tidak perlu kemudian endorse itu datang dari berbagai macam tokoh-tokoh yang itu kemudian ada di sana. Tetapi yang penting adalah kan bagaimana pemikiran atau visioning itu Mhm. diuji di tengah rakyat. Hmm. Apakah rakyat nanti akan lebih percaya kepada Pak Andika atau calon yang lain? Itu kan tergantung bagaimana yang kami lakukan selama ini. Mhm. Maka pada saat bicara tata kelola pemerintahan yang baik, suatu teladan good governance ini menjadi penting. Suatu teladan untuk mau mengikuti aturan ini menjadi penting. Itulah kenapa kami sangat sensitif misalnya dalam konteks misalnya ada persoalan dugaan mobilisasi kepala desa misalnya, yang itu langsung kemudian kami laporkan. Lalu langsung kami membuat ribuan posko hukum di sana. Itu karena kami anggap bahwa ini adalah bagian dan komponen yang tidak terpisah dari ikhtiar untuk membuat suatu tata kelola pemerintahan yang bersih. Dan kalau kita mengatakan harus ada sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, maka pada saat Presiden Prabowo sudah mengatakan bahwa aparat harus netral, kesetiaan itu kepada negara, bukan kepada orang per orang, maka saya rasa itu sudah satu arahan yang sangat harfiah, sangat Jelas. clear, bahwa tidak boleh ada lagi intervensi kekuasaan dari oknum aparat, dari sistem cawe-cawe kekuasaan. Ini menjadi satu hal yang tabu di era kepemerintahan Pak Prabowo. Oke. Apalagi pemilu ini kan masih masuk di 100 hari masa pertama awal. dari pemerintahan Pak Prabowo, maka itu juga akan menjadi indikator bagaimana arahan presiden itu bisa tidak diterjemahkan di bawah. Maka itu kami sangat sensitif dalam Oke. semacam ini. Oke, Ya, baik. Saya ke Pak Nur. Pak Nur, ini gimana nih? Anda melihat endorsement dalam tanda kutip tokoh-tokoh turun gunung, sebut saja Pak Jokowi begitu ya, ngopi bareng Pak Lutfi dan juga Gus Yassin, kemudian Bu Mega sampai ke Semarang, sebagai positioningnya adalah jelas sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, yang kita tahu PDI Perjuangan mengajukan nama Andika Perkasa dan juga Mas Hendy. Anda melihat apakah pola-pola semacam ini punya dampak signifikan untuk memperoleh insentif elektoral bagi pasangan calon? Ya, kalau saya memahami bahwa kajian-kajian tentang pengaruh ya kultur ya, latar belakang kultur, latar belakang seseorang dalam kultur itu tampaknya memang masih sangat punya makna ya yang signifikan dan dapat memiliki ya potensi yang sangat besar untuk memengaruhi terhadap orientasi pemilih. Jadi Tentu punya saja. dampak signifikan juga, cukup signifikan Ya, menurut Anda? prasyaratnya adalah masyarakat yang melihat, yang menyaksikan, yang menikmati itu sama sejalan konkuren ya dengan yang dipahami secara budaya. Jadi orang yang menampilkan secara kultur, lalu orang yang menangkap secara kultur pula masih inline gitu ya. Dan Jawa Tengah kita tahu adalah masyarakat yang serba pasaman tadi, masyarakat yang memiliki kekentalan paternalistik yang kuat gitu. Misalnya gini, dalam pemilu kemarin ada duduk bareng di Magelang antara Prabowo dan misalnya. Jokowi. Itu tampaknya akan diulang dan dapat saja kelompoknya Pak Zulkifli ini merasa bahwa itu memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, kalau begitu secara simbolis ya, karena itu adalah simbolis, maka jangan juga kalah simbolisnya. Maka saya setuju misalnya kalau Bung Seno dan teman-teman sebagai pendukung paslon Pak Andika, Pak Hendy, itu juga melakukan hal yang sama. Jadi kultur harus dilawan dengan kultur, struktur harus dilawan dengan struktur. Tetapi karena itu saya juga ingin memberi saran kepada Pak Seno bahwa ya dalam film-film Mandarin, film silat ya maupun cerita-cerita Koping Ho, satu pendekar satu pun bisa melawan semua. Jangankan cuma 9, 15, 20, 100. Jadi itu simbolis ya, karena itu kedua-duanya simbolis. Kalau simbolis, diskursus kita adalah simbolis. Kalau kultural, maka ya kalau struktural, maka ya struktur kekuasaan yang dimainkan. Nah, sekarang kalau kultur oke dari pihak Pak Zulkifli, lalu juga kultur dari pihak Bung Seno juga oke, lalu saling mendiskors gitu ya,
maka itu akan menarik. Nah, tinggal sisanya, itulah sisanya nanti akan menjadi resource kemenangan buat paslon gitu. Oke, Nah, jadi menurut Anda itu pasangan yang didukung oleh Mas Seno juga harusnya punya ada simbol lagi gitu ya? punya simbolis lain, Aha. ditambah dengan penghiburan untuk kemudian tetap aja semua orang punya peluang karena basis dari pemenangan untuk pilgub ya, pilpres itu adalah magnetika terhadap figur kesosokan ya. Lain-lain itu juga bukan tidak berarti, tetapi paling kenceng adalah di situ gitu ya. Aha. Dan saya melihat kultur harus dilawan dengan kultur, struktur tampaknya harus dilawan dengan struktur juga gitu. Kira-kira gitu Mbak. Oke, tampaknya sudah jelas kultur harus dilawan dengan kultur, struktur harus dilawan dengan struktur. Mas Seno, apakah nanti akan ada simbol-simbol nanti yang akan di up juga ke publik begitu, pertemuan siapa Pak Andika atau sama Mas Edi atau sama siapa begitu? Ya, saya sepakat tadi dari analoginya Mbak apa yang terjadi di Jawa Tengah, bahwa kemudian ini seperti film-film silat yang kadang jagoannya satu harus lawan banyak sekali. Dan kalau dalam konteks PD Perjuangan kan tidak hanya di Jawa Tengah, di banyak provinsi strategis lain yang itu menjadi etalase politik nasional, itu juga kami satu lawan semua. Itu terjadi di banyak tempat. Dan dalam konteks itu kan maka di Jawa Tengah itu dari awal simbol yang muncul di tengah masyarakat dari situasi tempur itu, ini kan Pak Andika ini seperti tokoh fiktif Rambo itu, yang kemudian ini melawan banyak orang sendirian gitu. Dan itulah yang kemudian sampai sekarang masih menjadi diskursus dan perbincangan. Jadi tokoh Rambo ini meskipun dia sendirian, dia punya keberanian dan keperkasaan untuk mengalahkan lawan-lawannya dengan patriotis gitu. Nah, ini yang menjadi simbol selama ini. Nah, tapi dalam konteks pertemuan-pertemuan, saya rasa memang selama ini intensitas pertemuan Pak Andika dan Mas Hendy itu di tengah masyarakat. Dan itu yang menjadi suatu ciri khas pada saat turun selalu disambut dengan euforia yang luar biasa di bawah. Nah, apakah nanti akan ada pertemuan dengan tokoh-tokoh lain? Ya ini kita akan lihat bagaimana 28 hari ke depan ini perkembangannya. Tetapi yang paling penting adalah sebenarnya di debat ini kami akan all out untuk meyakinkan bahwa seluruh program ini muaranya kan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan. Oke. Satu hal yang penting sekali. Itu aja, Mbak. Oke, terakhir saya mau ke Pak Nur. Pak Nur, ini kalau tadi Anda mengatakan kalau di Jawa Tengah ini sosok figur lah yang kemudian cukup dilihat begitu. Berbeda playgroundnya ketika di Jakarta. Kalau di Jakarta karena masyarakatnya realistis begitu. Visi apa yang dibawa, program apa yang dibawa, itulah yang kemudian lebih dilihat. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kedua paslon ini di debat perdana mereka malam nanti, dan seberapa besarkah kemudian penampilan debat nanti malam ini akan mempengaruhi swing voter ataupun undecided voters bagi warga Jawa Tengah? Saya masih meyakini bahwa karakter masyarakat Jawa Tengah, masyarakat pemilih Jawa Tengah berbasis pada kultur. Kultur di sini sangat kuat, dan bagaimana membaca kultur pemilih di Jawa Tengah? Pertama-tama tentu saja harus meyakinkan dari seluruh hal yang ingin dicapai akan diarahkan kemana daerah Jawa Tengah ini, provinsi yang terbesar ketiga di Indonesia, cara membangun. Yang kedua, ya saya masih meyakini juga bahwa yang namanya Jawa Tengah ini, ya kadang-kadang mau terus terang juga enggak bisa, tetapi harus ada pesan gitu. Satu kongres sebuah ormas di tahun 77, orang ini menampilkan visi yang sangat menggebrak-gebrak, mengecam, mengkritik kepada sesepuh ya yang akan digantikannya. Tetapi masyarakat pemilih pada waktu itu kemudian tidak memilih dia, tapi justru orang yang dihina-hina tadi itu. Hati-hati di Jawa Tengah, bahwa gebrak-gebrak itu tidak selalu akan berdampak pada positif. Dan hati-hati pula bahwa keterus-terangan justru akan menambah kekentalan untuk mengeratkan, memberi simpati. Tetapi itu sebagian pada masyarakat. Nah, misalnya di Jawa Tengah ini adalah basis ya, bahkan sumber dari kepemimpinan nasional. Banyak tokoh-tokoh yang sekarang dinikmati oleh
partainya Pak Seno itu lahir dari Jawa Tengah. Andai kata kemudian menampilkan simbol-simbol nasionalisme, bukan berarti itu akan mengingatkan kembali ya banteng-banteng tua untuk berada di ini. Tetapi Pak Zulkifli tidak juga lupa bahwa yang namanya Jawa Tengah ini pernah juga menggantikan orang yang sopan santunnya luar biasa, tetapi tidak membawa apa-apa. Jadi artinya sebenarnya saya ingin menyatakan bahwa silakan baik Pak Zulkifli maupun Pak Seno menampilkan citra diri yang baik, tetapi tanpa kehilangan substansi yang akan dilakukan. Karena orang yang lemah sekalipun dalam kultur masyarakat di Jawa Tengah itu artinya tidak mampu. Kalau terlampau lemah lembut, tidak pernah bicara, itu juga bisa diartikan bahwa dia sebenarnya tidak siap. Dan dari itu dianggap tidak mampu, itu juga harus hati-hati. Maka memang tim inteleknya di balik Pak Zulkifli dan Pak Seno ini harus cerdas juga dalam membaca setiap kali memberikan gagasan. Saya kira bisa langkah satu langkah yang salah bisa akan fatal juga, dan sebaliknya juga tentu saja. Kira-kira gitu ya. Oke, pesan-pesannya sudah jelas begitu ya, untuk playground Jawa Tengah memang agak sedikit berbeda begitu ya, baik untuk jagoannya Bung Zulkifli dan juga Mas Seno. Tentu saja kita nantikan debat nanti malam akan seperti apa, sesengit apa debat Pilgub Jawa Tengah, termasuk juga kita akan melihat bagaimana program dan juga visi misi yang dibawa oleh Pak Lutfi dan juga Pak Andika untuk menjadikan Jawa Tengah lebih baik 5 tahun ke depan. Terima kasih Bung Zulkifli sudah bergabung bersama kami, Mas Seno, Pak Nur, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu Bapak-Bapak. Waalaikumsalam.